puji, bersorak lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Katakan kiri kanannya, kita lebih dari pemenang. Amin, 2023 kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai bersuka cita bagi Tuhan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita ulang pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Yes. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama naikkan tangan kita ya. Haleluya. Diberkatlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bangkit gereja Tuhan 2003, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lebih semangat lagi, katakan lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada yang dapat melawan. Kita lebih, yes, dari pemenang. Haleluya.
Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati kehidupan kita di sepanjang sisa hidup kita di tengah-tengah dunia. Kita akan bersyukur, mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami boleh masuk di tahun 2003. Kami boleh memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tetap boleh bersuka cita. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dusta rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kami mau bersyukur selalu bagi-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Haleluya. Takkan ku ragu atas rencana-Mu. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan.
kita bangkit berdiri. Dan hidupku di dalam-Mu, oh yeah. Amin. Kau sangat. Mari kita nyanyikan dalam mulut, katakan bukan menari, bukan menang, bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu salam. Ini pengakuan, Yesus, kami mau hidup dalam-Mu. Mari katakan bukan menari, bukan menari. Amin. Kami mau menari dan bersuka untuk setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami, sebab kami tahu itu baik buat kami. Bagai rusa rindu salam. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, dan biar Engkau tinggal di dalam kami. Benar bahwa kami sangat mencintai Engkau Tuhan, bahwa di dunia ini tidak ada yang lain yang dapat dan yang akan kami tukar selain daripada Engkau. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan, hanya Engkau yang ada di dalam hati kami. Dan kira hari ini, sore hari ini kami datang, biar ini menjadi sebuah pembuktian bahwa kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan biar sore hari ini, ibadah di awal tahun ini Tuhan menjadi ibadah bagaimana kami akan melihat kasih karunia dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini yang akan ada atas kehidupan kami. Dan kami akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan turun atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih untuk worship leader, singer dan pemain musik. Kita berjumpa lagi setelah setahun. Ya, sudah setahun kita nggak ketemu dari tahun 2022, sekarang 2023. Amin. Semangat. Amin. Semangat dong. Iya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa, yang saya percaya bahwa ini akan menjadi pondasi, ini yang akan membawa kehidupan kita untuk kita boleh maju di dalam Tuhan. Saya kasih tema hari ini, berakar di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu berakar di dalam Tuhan? Mari kita buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Pusat memberi tema tahun ini, bertumbuh dalam segala arah di musim yang baru. Itu tema dari pusat, dari HGC Pusat. Tapi hari ini kita mau belajar tentang berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7, semua boleh lihat Alkitab dan boleh juga lihat di atas, sudah ada kita dibantu oleh saudara kita Kenso. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang berakar, otomatis kita akan bicara tentang pohon. Dan ada satu pohon yang sering disebut di Alkitab, yaitu pohon kurma. Ya, kurma itu kalau ditanam, benihnya ditanam, di atasnya ditaruh batu. Ya kan? Di atas batu. Supaya apa? Supaya kurmanya nggak cepat naik. Supaya dia turun ke bawah dulu. Akarnya turun ke bawah, mencari sumber air yang paling banyak, yang paling baik. Setelah dia kuat berakar ke bawah, baru dia boleh naik. Kalau dia mau naik, akan ada batu yang menghalangi. Sampai benar-benar akarnya kuat, baru pohon kurma itu boleh naik dan akan menggeser batu itu. Waktu kita bicara tentang berakar,
kita juga perlu menjadi orang-orang yang berakar di dalam Tuhan. Dalam Kolose bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang berakar, banyak orang mau bertumbuh tapi tidak mau di dalam Tuhan. Mereka cuma mau berkatnya Tuhan tapi tidak mau bagaimana mereka bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang benih kurma tadi, dikatakan begini, waktu kurma itu ditanam, itu mempunyai tujuan. Supaya kenapa dia ditaruh batu itu, tujuannya supaya pohon kurma tidak cepat naik dan memiliki akar yang ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan akar ke bawah akan terus menemukan sumber air seperti yang saya bilang tadi. Setelah memiliki akar yang kuat akan naik dan menyingkirkan batu. Akar yang kuat akan membuatnya menjadi stabil. Nah, kata stabil di dalam pertumbuhan rohani harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Kita harus menjadi orang-orang yang Kristen. Kemarin saya baru ada istilah begini. Karena baru-baru ada teman cerita, terus saya bilang gini, tahun 2003 lu masih kepahitan, keterlaluan. Tahun 2003 lu masih malas-malas beribadah, keterlaluan. Iya kan? Terus tahun 2023 kita masih goyang. Kalau istilah kami di sekolah Alkitab, kalau kita lihat teman-teman, Bu Janet tahu, maksudnya dia mau menyerah dengan panggilan, mau mundur dari sekolah Alkitab hanya karena persoalan makan tempe tahu tiap hari, ya kan? Atau yang kedua mau keluar karena nggak tahan di sekolah Alkitab, kita nggak pernah keluar, kita cuma keluar seminggu sekali, ya kan? Apa-apa kita diatur dengan bel, jadi bangun pagi mesti doa, sudah itu doa mesti kerja bakti mesti kuliah dari pagi sampai sore, makan pagi nasi sama sayur, makan siang nasi sayur tempe, makan malam nasi sayur tempe plus kerupuk, ya kan? Hari Minggu yang kita makan babi kecap, ya kan? Babinya lari tinggal kecapnya doang. Ya, hari Minggu kita mau ibadah mau semangat. Kita pikir kita dikasih makan yang bergizi. Saya ingat pertama kali saya datang sekolah Alkitab, senior saya bilang begini, kamu jangan mengelut makan tahu tempe. Kenapa? Hari Minggu kita makan babi kecap. Saya bangun cepat-cepat Bapak Ibu. Piston pagi, saya semangat. Akhirnya makan daging ini. Iya kan? Begitu mau ambil sarapan pagi-pagi sudah kerja bakti. Kan kita ngantri kayak di penjara begitu antri. Nasi ambil sendiri. Sudah ambil nasi banyak-banyak ini. Babi kecap ini jangan ambil sedikit. Kalau makan tempe ya tahu sayur ya boleh ambil sedikit lah. Ya kan? Ambil. Itu sampai ke teman yang bertugas pembagi, dia tuang kecapnya. Dia tuang kecapnya. Nah dia tuang. Terus saya geser lagi, kok gak ada lagi. Kan biasa kan ada yang bagi nasi, sayur, tempe, sama kerupuk. Ini sudah bagi kecap, udah gak ada lagi. Saya tanya, Bung, orang Papua kan, babinya mana? Dia jawab, babinya lari tadi pagi. Saya bilang kurang oke. Saya pikir itu, oh iya betul. Mungkin dia betul serius ya kan. Minggu depan ternyata begitu, masa tiap minggu babinya lari. Saya pikir oh ini cuma istilah-istilah supaya kita bertahan. Ya kan? Belum kalau kita disuruh puasa lagi. Suruh puasa, begitu buka puasa. Makannya bubur mutiara. Kalau bubur kacang hijau masih mending. Bubur, ibu tahu yang kalau kita penjual es teler yang warna pink itu. Yang mutiara, itu yang dibikin jadi bubur kita sering makan. Aduh, semua menyerah. Ya kan, jadi biasa anak-anak kita bilang ini, kau belum stabil dalam panggilanmu. Gitu kan. Jadi begitu pun dalam Tuhan. Kalau hari ini kita lihat kehidupan kita terus kita teriak, kita mengeluh, kita pahit sama orang, kita nggak stabil. Jadi kalau ada temanmu kepahitan, imannya nggak stabil. Kita perlu mengalami yang stabil, Bapak Ibu. Kenapa? Akar itu mesti kuat dan mesti di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini kita akan menemukan, Alkitab bilang pada hari-hari terakhir akan ada orang-orang nabi-nabi palsu. Ada pengajar-pengajar yang akan mengajar kita seakan-akan seperti ketemu dengan Tuhan. Tapi kita nggak ketemu dengan Tuhan. Kita ketemu seperti. Jangan lupa bahwa iblis itu selalu mengambil gambaran untuk menyerupai Tuhan. Ya kan, semua dikopi. Ya kan, semua dikopi. Pujian penyembahan di sorga mereka bikin juga pujian penyembahan. Tapi menyembah Lucifer. Ya kan,
Mereka copy semua apa yang ada di sorga untuk begitu dengan gambar Tuhan. Orang dia tahu Tuhan memberkati, iblis dia bilang saya juga bisa memberkati. Malah jangankan kita, Yesus aja dia bilang ini, kalau kau sujud menyembah saya, semua kekayaan ini saya kasih. Makanya banyak orang mau pergi kaya, dia cari iblis. Dia cari penyembahan, dia cari, kalau di Jawa itu namanya pesugihan. Iya kan? Satu kali saya turun dari sekolah Alkitab. Biasa kalau hari Sabtu tuh kita 2 minggu sekali. Misalnya minggu pertama perempuan yang keluar, nanti minggu depannya laki-laki. Kita keluar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Teman saya bilang, ayo kita pergi lihat tempat-tempat pesugihan. Saya pikir apa, saya nggak tahu kan. Sampailah kita ke satu tempat pesugihan di bawah, di daerah Karanganyar situ. Saya nggak lupa namanya. Ada air mancurnya kan. Saya pikir ini air jernih sekali. Karena capek jalan sekalipun daerahnya kayak Malino, lebih dingin dari Malino. Saya pergi cuci muka. Enaknya diminum. Langsung teman saya geleng-geleng kepala. Bro, itu air untuk penyembahan berhala kok bilang enak. Saya bilang saya kan nggak tahu. Nah terus karena saya lihat pondok-pondok, saya capek jalan kaki 2 jam di bawah jalan kaki anak sama anak-anak. Saya mau istirahat. Begitu saya mau buka tirai dari pondok-pondok itu, teman saya teriak, jangan bro, daripada kau dilempari batu, kita diusir, jangan. Saya bilang kenapa? Di dalam ada orang yang minta kekayaan. Saya bilang siapa? Ada laki-laki dan perempuan, suami istri. Bukan, dia nggak kenal laki-lakinya, dia nggak kenal perempuannya. Dua-dua kalau mau minta kekayaan, mesti pesugihan di situ. Dia bisa kaya? Bisa katanya, kata teman saya. Saya bilang gini, oh gitu ya? Iya, kalau orang nggak pernah terbukti ada. Tapi pada akhirnya ujungnya dia akan minta tumbal. Ya kan? Dia akan minta. Ya. Iblis bisa kasih. Nah ini yang disebut kenapa kita mesti berakar. Kenapa kita mesti belajar dari pohon korma. Ya kan? Ujian, batu itu diibaratkan sebagai sebuah ujian. Supaya apa? Supaya kita tidak cepat naik. Seringkali kita di dalam Tuhan atau di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, kita mau langsung naik cepat. Kita langsung mau, saya mau cepat. Terus kita bungkus dengan bahasa rohani, promosi Tuhan. Ya kan? Tidak hanya di pekerjaan sekuler, di gereja pun begitu. Waktu kita masuk pelayanan, kita cepat naik, cepat kita dipromosikan Tuhan. Tapi tidak semua yang cepat itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan ada batu di atas kita, supaya kita masuk seperti pohon korma, berakar ke dalam. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya kuat. Jadi ketika kita ketemu masalah, Tuhan mau kita punya pola pikir, saya mau apa ini maksudnya? Ternyata sama seperti pohon korma, waktu dia ditaruh batu, dia mesti turun ke bawah mencari sumber yang benar. Nah, waktu saudara dan saya ketemu masalah, kita mesti turun ke bawah mencari sumber kita, itu Tuhan. Mesti lihat diri kita, jangan lihat orang lain. Nah ini yang terjadi waktu orang banyak dapat masalah, kita kemudian membandingkan orang lain. Batu itu merupakan ujian, batu merupakan proses, dan yang ketiga, batu adalah bentuk penjagaan Tuhan. Saya jelaskan nanti lebih rinci di belakang. Kenapa saya bilang batu itu bentuk penjagaan Tuhan? Bapak Ibu, semua ujian tidak berarti bertujuan untuk menghancurkan saudara dan saya. Ada ujian, ada masalah yang Tuhan izinkan supaya menjaga saudara dan saya tidak jatuh. Supaya menjagai diri kita, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Kadang-kadang Tuhan mesti ketok kepala kita sedikit, kasih kita masalah supaya kita sadar, oh iya, saya salah. Oh iya, saya salah. Kenapa? Karena kalau kita nggak dapat masalah, lambat laun kita akan berjalan terus merasa, wah kita punya kekuatan. Ini kekuatan saya. Mesti dipetokin masalah, baru kita ngerti Tuhan mau jagai kita.
dalam kehidupan kita. Ujian harusnya dilihat sebagai bentuk Tuhan menjaga kehidupan kita supaya kita kuat dan tidak menjadi lemah. Perkara besar hanya akan diberikan kepada orang-orang yang kuat. Bapak Ibu, kita selalu mau dapatkan hal yang besar dari Tuhan, ya kan? Siapa yang mau dapat berkat besar dari Tuhan? Ya kan? Tapi untuk dapat yang sebentar kita pilih ayat. Ya. Untuk dapat berkat yang besar Bapak Ibu, kita mesti siap. Kenapa ada orang-orang yang ketika terima berkat, akhirnya berkat itu membuat dia jatuh. Ya kan? Seorang bapak, saya tidak mungkin suruh Viel, apa? Angkat dulu speaker. Nggak mungkin kan? Ya kan? Bagaimana caranya dia bisa kuat angkat speaker? Saya mesti latih dia dari hal-hal yang kecil. Angkat yang ringan-ringan dulu sampai dia kuat. Baru saya kasih tanggung jawab yang besar. Dalam kehidupan kekristenan, Tuhan bawa kita melewati hal-hal yang kecil. Makanya ada ayat bilang gini, setia dalam perkara kecil maka perkara besar akan ditambahkan kita. Kenapa kita tidak langsung dikasih hal yang besar? Karena kalau dikasih hal yang besar Bapak Ibu, saudara dan saya bisa sombong. Ya kan? Saya dulu merasa bahwa, saya kayaknya enak banget ya. Cepat naiknya waktu di Jakarta, enak banget. Tapi tanpa saya sadari ketika Tuhan bawa izinkan saya naik di waktu yang sangat cepat, ternyata saya sadari saya nggak kuat. Waktu badai datang saya jatuh, saya gagal. Ya kan? Dari sini kita belajar bahwa baik kita diangkat naik, tapi ketika kita diangkat naik pastikan saudara dan saya punya fondasi yang kuat. Bapak Ibu kalau lihat bangunan itu kalau mau dibangun sampai lantai tinggi, lantai 12, yang lama itu membangunnya atau bikin pondasinya? Pondasinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalan ke kota, ada apartemen di daerah Mungisidi. Dibuat, ditutup pakai seng, lama banget. Sudah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun kok enggak naik-naik. Tapi selepas itu dibuka sengnya, hitungan setahun naik sampai lantai belasan. Naiknya cepat, tapi membangun pondasinya itu yang lama. Tuhan izinkan saudara dan saya ada di bawah bukan karena dia tidak sayang kita, bukan karena dia tidak mau kita naik, tapi Tuhan izinkan saudara dan saya ada di bawah untuk hari-hari ini supaya kita belajar sesuatu tentang Tuhan, supaya ketika saudara dan saya naik, kita siap untuk badai. Ingat, monyet itu jatuh bukan karena angin yang kencang, tapi angin yang sepoi-sepoi. Ya kan? Ketika kita naik, yang bikin jatuh kita hal-hal yang sepele. Kita pikir kita kuat. Ya kan? Tapi hari ini kita mau belajar, kita perlu berakar di dalam Tuhan. Kenapa kita harus berakar ke bawah? Kita masuk ke poinnya setelah yang tadi intermezzonya, iklannya. Ternyata supaya kita rendah hati. Ulangan 8 ayat yang kedua. Dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu ini, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Musa menulis mengingatkan kepada Israel bahwa Tuhan mengizinkan mereka ketemu masalah supaya mereka rendah hati. Dengan rendah hati kita bisa ketahuan kita ini ada Tuhan atau ada kekuatan kita sendiri. Ya kan? Hari-hari ini ketika Bapak Ibu ada masalah, mari cross check. Kalau kita sedang ditegur dan hati kita bereaksi, kita sedang tidak rendah hati. Kita sedang menyombongkan diri. Ketika Bapak Ibu dan saya ditegur, pastikan bahwa kita tidak bereaksi. Kalau kita bereaksi,
ada yang salah dalam diri kita. Kalau pemimpin, suami kita, ya kan, atau bos kita tegur kita dan kita langsung bilang gini, kau pilih kasih, kau jahat. Hari-hari ini saya belajar, Tuhan bawa saya hari ini belajar. Tidak berarti saya berdiri, saya berhasil Bapak Ibu. Saya juga gagal baru-baru ini. Tapi saya belajar, oh iya, waktu Tuhan tegur kita, kalau contoh kita mau lihat kita rendah hati atau sombong, mari kita lihat waktu kita ditegur, ketika kita bereaksi, kita mungkin di depannya, oh iya pak. Tapi begitu pemimpin kita lewat, orang tua kita lewat, bos kita lewat, kita bilang ini, banyak cerita jadi dia. Ya kan? Siapa yang pernah melakukan? Ya kan? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa tujuan dari Tuhan taruh batu di atas, tujuan taruh masalah di atas kepala kita, di hidup kita, supaya saudara dan saya rendah hati. Di dalam Ulangan yang ayat ke-16 bilang ini, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai, dan engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Pemazmur bilang gini, saya bacakan, ada banyak ayat. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah buah limpah. Amsal, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas bahwa orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kenapa Tuhan tidak langsung memberkati kita begitu melimpah? Karena waktu kita sombong, kita akhirnya tidak bisa menjadi berkat buat orang. Panggilan orang percaya, panggilan saudara dan saya adalah dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Bukan dipanggil untuk diberkati menjadi kaya sendiri dan kita bilang gini, siapa lu, siapa gua. Makanya Tuhan tidak buat kita langsung naik. Makanya kurma tidak langsung naik supaya dia kuat. Ketika dia berakar ke dalam, dia kuat, dia melihat ini batu sebagai masalah. Ketika dia naik, dia stabil, dia kan ditanam di padang gurun. Badai datang, pohon kurmanya tidak cepat rubuh, nggak cepat hancur. Kenapa? Karena dia punya pondasi yang kuat. Di Matius bilang gini, bahwa rumah yang dibangun di atas batu dengan pondasi yang baik, itu akan lebih kokoh dibandingkan rumah yang dibangun di atas pasir. Makanya sekarang mari kita lihat, kalau iman kita hari ini kita bangun kenapa? Kita bangun karena kita mau sesuatu dari Tuhan, atau iman yang hari ini saudara dan saya pegang di dalam Yesus karena saudara mengerti bahwa saudara sudah ditebus dan kita harus menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau mau lihat pondasi iman kita, kita lihat apa yang kita mau dari Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan hari ini, kita melayani Tuhan karena kita mau sesuatu dari Tuhan, kita salah. Kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan bukan karena saudara mau, karena dia saudara dan saya sudah diselamatkan. Dan kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan, makanya kita menyembah Dia. Setelah kita menyembah Dia, Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau dari awal, saya mau melayani, saya mau ke gereja, saya mau menyembah Yesus, saya mau jadi orang Kristen supaya saya diberkati, pondasi kita nggak kuat. Kenapa? Ketika Tuhan nanti izinkan masalah kita nggak punya duit, kita bisa sangkal Tuhan. Banyak hari ini ada orang, bukan ada artis ya kan, sudah saya kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan, dia merasa dia nggak dapat apa yang diinginkan. Akhirnya apa? Dia kembali lagi. Ya kan? Banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Tuhan kok gak kasih saya jodoh yang terbaik? Ya kan? Kenapa saya sudah rajin beribadah, rajin ngajar, rajin pelayanan, kok saya dapat suami yang kurang ajar? Akhirnya apa? Dia kecewa dengan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan karena dia berpikir bahwa waktu saya ikut Tuhan, Tuhan pasti kasih terus yang terbaik. Saya bilang ini, Tuhan mau kasih kita yang selalu yang terbaik. Ya, itu janjinya. Tapi Tuhan juga tahu waktunya ada yang terbaik. Jadi jangan selalu mau berkatnya, tapi tidak mau menunggu waktunya. Orang yang punya kerendahan hati adalah orang yang bersepakat dengan Tuhan, dengan waktunya dengan Tuhan. Dalam artinya begini, Bapak Ibu dan saya kalau rendah hati, kita nggak bukan jadi orang yang protes dengan Tuhan, dengan keadaan kita. Kalau kita menjadi orang yang sedikit protes dengan Tuhan, kita sombong.
Karena apa? Kita mau setir Tuhan seperti maunya kita. Kita inginkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita seperti maunya kita, bukan seperti maunya Tuhan. Hal-hal yang begini yang membuat kita nggak pernah jadi rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Poin yang kedua. Kenapa kita diizinkan ada masalah, ada ujian, ditaruh batu di atas kepala kita? Bilangan 14 ayat 35 bilang ini. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepadamu, kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Bapak Ibu, waktu bangsa Israel bersepakat bersama-sama melawan Tuhan, ya kan? Dengan berusaha menghakimi Musa, yang meminta petunjuk Harun, Tuhan marah. Tuhan gak mau kita bersepakat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan mau saudara dan saya bersepakat dengan janjinya. Ingatlah gini, bahwa Tuhan sendiri itu yang mengikatkan perjanjiannya dengan saudara dan saya. Bukan kita yang datang mengikat perjanjian. Waktu Tuhan kita hidup dalam dosa, kita harusnya binasa. Tuhan yang datang, yang mengambil kita, menebus kita, menyelamatkan kita, dan yang kemudian kita bersepakat. Tuhan mau kita bersepakat. Nah, pertanyaannya begini, saudara dan saya hari ini bersepakat nggak dengan Tuhan? Kalau kita bersepakat, mari kita cek, adakah sungut-sungut keluar dari hidup kita? Orang yang bersepakat dengan Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa dia adalah orang-orang yang setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupannya, sekalipun itu menyakitkan. Baru-baru ini saya ngalami hal sama istri yang luar biasa. Sederhana sih, kita kan semua butuh beras ya, butuh beras ya, butuh beras. Jadi berasnya berasnya habis 2 hari yang lalu. Udah istriku juga nggak tahu kalau berasnya habis, nggak tahu karena kan nggak perhatikan kan, dia juga lupa mungkin. Tiba-tiba kita selalu bilang gini, bahwa kita percaya, kita sepakat Tuhan pasti berkati kita. Tiba-tiba ada orang bawa beras setengah karung dari kampung. Ketika saudara dan saya bersepakat dengan Tuhan, kau nggak perlu khawatir. Sekalipun kau buka, kosong. Tapi kalau kau bersepakat dengan suamimu, dengan anak-anakmu, percaya bahwa Tuhan berkati kau, Tuhan buka jalan. Yang sering terjadi adalah kita nggak pernah mau sepakat dengan pasangan kita yang sudah menikah. Terus bagaimana saya Pak yang jomblo? Sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang begini, bersabar, jangan pilih pasangan yang tidak seimbang, jangan coba-coba paksa. Supaya nanti ketika kita menikah kita tidak menyesal, kita nggak bilang, Tuhan kenapa begini suamiku. Kalau konseling Kristen saya selalu bilang begini, waktu kau sudah diberkati dan kau ketemu istri yang cerewet, kau ketemu suami yang pelit, kau ketemu suami yang amburadul, kau perlu telan bulat-bulat saja. Kita nggak mengajarkan perceraian, kita nggak boleh bercerai. Dan ketika kau alami itu, kau perlu berdoa untuk menenangkan suamimu. Itu harga yang harus kau bayar. Itu harga yang harus kita bayar. Karena kita sudah memilih pasangan kita. Dan ketika kita sudah punya pasangan, yuk bersepakat dengan pasangan kita untuk bersama-sama apa? Untuk bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan waktu ada masalah kita nggak sepakat, kita merasa bahwa Tuhan, saya nggak salah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Hari-hari ini saya ngalami. Saya merasa bahwa Tuhan saya nggak salah. Saya nggak salah. Saya nggak salah. Saya berkeras. Saya bilang saya nggak salah. Saya nggak salah. Kelihatannya saya baik-baik. Saya tetap melayani. It's okay, aman. Saya merancangkan tentang gereja ini sampai firman ini masuk di hidup saya. Makanya saya bawakan hari ini.
Saya tahu saya sedang tidak sepakat dengan Tuhan. Tidak peduli saudara dan saya salah atau tidak. Yang Tuhan mau saudara dan saya cuma belajar. Percaya bahwa rencananya indah atas hidupmu. Kadang-kala Tuhan izinkan orang nyebelin masuk dalam kehidupan kita, orang fitnah kita, orang hujat kita, masalah datang yang sebenarnya bukan karena kita. Yang kita cuma butuhkan adalah kita sepakat bahwa ini ujian yang harus saudara dan saya menangkan. Kakak rohani saya telepon, saya bilang ini. Dia cuma bilang ini, saya kenal kamu dengan sangat baik. Tapi hari ini persoalan remeh-temeh membuat kau goyang. Waktu dia bilang itu saya tahu, Tuhan saya salah. Saya salah. Saya nggak terima ketika orang ceritain saya. Saya nggak terima ketika saya ditegur. Saya pikir wajar dong, saya nggak. Tapi ketika itu terjadi, saya sadari, terus saya ambil doa, terus saya merenungkan baik-baik. Ada yang salah dalam hidup saya. Saya salah berespon. Saya tidak sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan saya harus lewati. Kenapa? Saya berpikir dengan saya jadi gembala, saya pelayanan, semua everything it's okay. Semua akan baik-baik saja ya kan? Tidak akan ada masalah. Tapi ternyata tidak begitu Bapak Ibu. Bahwa dalam pengembalaan ada hal-hal yang dimana Tuhan akan menguji hati saya. Nah, saya nggak tahu, saya percaya gini, bahwa dalam kehidupan Bapak Ibu, kita kadang-kadang Tuhan bawa kita ketemu dengan orang-orang yang atau sesuatu masalah yang kita merasa bahwa kita nggak salah dalam hal ini. Kita mau yang baik dong. Saya mau yang baik buat hidup saya Tuhan. Saya mau. Ini rencanaku sudah baik nih Tuhan. Dan kita nuntut Tuhan bersepakat dengan rencana kita. Dengan apa yang kita mau. Tapi hari ini saya mau tahu. Yang Tuhan mau, saudara dan saya bersepakat dengan rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang bersepakat dengan rencana saudara dan saya. Sekali lagi. Jika saudara dan saya mau lihat keberhasilan dalam kehidupanmu. Inginkan hidupmu, hatimu bersepakat dengan rencana Tuhan. Bukan sebaliknya, kau memaksa Tuhan bersepakat dengan rencanamu. Ini yang terjadi. Bahwa kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, pastikan keputusan kita itu adalah rencananya Tuhan. Bukan rencana kita. Mungkin kita bilang gini, mepet nih waktunya Tuhan. Atau kita bilang gini, saya nggak terima. Orang yang berakar di dalam Tuhan akan silent. Diam, masuk kamar doamu, menangis di bawah kaki Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Jangan banyak bicara. Semakin kita bicara, kita semakin salah. Saya bagikan ini supaya saya nggak transfer spirit hal-hal yang tidak baik buat saudara dan saya. Hari-hari ini ketika kita ketemu masalah, Tuhan cuma bilang begini, yuk sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan rencananya, bukan paksa Tuhan, sepakat dengan rencana saudara dan saya. Kalau kita bersepakat dengan rencana Tuhan, kita lihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan taruh batu di dalam hidup kita? Tuhan taruh masalah supaya saudara dan saya tidak iri. Kenapa? Karena iri hati. Dalam Mazmur bilang ini dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ketika saudara dan saya iri hati, kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sedang meragukan rencana Tuhan. Iri hati adalah bentuk dari saudara dan saya meragukan rencana Tuhan atas hidupmu. Iri hati ketika saudara dan saya membandingkan hidupmu dengan orang yang lain yang lebih diberkati daripada hidupmu, kau sedang meragukan Tuhan atas hidupmu. Kau
norma bisa protes dong akarnya. Kenapa saya ditaruh batu? Jagung nggak perlu ditaruh batu, dia akan tumbuh dengan cepat. Ya kan? Kenapa? Ujiannya ketika ada badai, yang mana yang akan kuat? Waktu Tuhan uji saudara saya lebih parah daripada orang lain, nggak usah protes. Nggak usah bilang apapun. Jangan bandingkan. Daud bisa protes kepada Tuhan. Saya yang kau urapi. Saya yang kau pilih. Kau pilih saya dari kecil. Kenapa saya tidak langsung jadi raja? Kenapa saya mesti jadi pengawalnya Saul dulu? Malah saya mau dibunuh lagi. Saya yang usir setan dari hidupnya. Kok saya yang mau dibunuh? Saya yang dikejar-kejar. Saul bisa protes. Daud bisa protes. Tapi Daud tidak mengambil bagian itu. Bahkan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Dia menunggu waktu sampai di mana Tuhan angkat dia betul-betul mendudukan dia di atas tahta raja. Dalam kehidupan kita nggak perlu lakukan banyak cara untuk menjatuhkan orang lain. Sekalipun kita punya sesuatu untuk bisa menjatuhkan dia, lebih bagus diam. Saya punya pengalaman kejadian di tempat lama, di gereja lama, waktu saya di Jakarta. Saya punya sesuatu untuk membalas, menyerang orang lain. Saya nggak salah, Bapak Ibu. Sekali lagi saya nggak salah waktu itu. Saya nggak salah. Saya tahu pelanggarannya besar. Saya tahu dosanya besar. Kalau saya ngomong, dia jatuh. Pasti dikeluarin. Waktu itu teman saya bilang gini, lapor aja. Saya cuma bilang begini, jangan pakai tanganku menjatuhkan orang lain. Kalau saya bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan, biarkan Tuhan pakai orang lain kalau mau jatuhkan dia. Jangan pakai hidupku. Dia udah jahat sama saya. Bisa saya balas, bisa saya pegang kartu asnya. Kalau orang dunia bilang, saya pegang kartu asnya. Tapi waktu itu terjadi, saya dipanggil. Saya bilang, saya nggak tahu. Temanku tanya, kenapa kok nggak ngomong? Jangan pakai tanganku dan mulutku. Kalau Tuhan mau kasih turun dia, biarkan Tuhan pakai orang lain. Kalau Tuhan mau angkat dia, enggak apa-apa pakai hidupku. Dia boleh injak pundakku dan kepalaku untuk naik. Tapi kalau mau kasih turun dia, jangan pakai hidupku. Saya nggak mau orang jatuh pakai tanganku. Kita nggak perlu pakai hidup kita untuk mencelakakan orang lain. Sekalipun kita jengkel, marah sama orang itu, biarkan Tuhan yang berurusan dengan dia. Kita nggak perlu iri. Tuhan, saya sudah bekerja dengan baik, kok dia nggak? Dia lebih kaya, ya kan? Saya sudah berdoa, dia kok rumah tangganya baik-baik, saya tidak, ya kan? Saya sudah cari wajah Tuhan. Anaknya kok pintar-pintar, anakku tidak. Saya tiap pagi berdoa, Tuhan, kenapa saya masih susah? Ingat, kairos Tuhan, waktu Tuhan di setiap orang itu berbeda. Pastikan dirimu naik sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan naik dengan kekuatanmu sendiri. Ketika saudara dan saya naik dengan kekuatan kita sendiri, di sininya letak kita bisa jatuh. Di sininya letak ketika hujan datang, badai datang, kita tersapu, kita jatuh. Makanya firman Tuhan bilang begini, hendaklah engkau berakar di dalam dia. Tuhan gak bilang ini, hendaklah engkau berakar dengan kekuatanmu sendiri. Yeremia bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Makanya kita gak pernah disuruh berakar ke tempat yang lain. Tuhan gak pernah bilang ini, kamu perlu berakar kepada rasul-rasul. Enggak. Kamu perlu berakar kepada hamba Tuhan. Enggak. Saudara dan saya sekalipun gereja di sini tidak disuruh berakar di dalam saya. Kita diajar Bapak Ibu mesti berakar di dalam Tuhan. Ketemu Tuhan sendiri, mengalami. Gereja
menjadi wadah sarana untuk saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Tapi bukan berarti saudara dan saya berakar di dalam Pak Gembala, enggak. Mesti berakar di dalam Tuhan, mesti ketemu Tuhan sendiri, mesti ngalami Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya kita ngerti tentang apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Amin. Jadi ingat, ini kita memasuki awal tahun 2023 Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu dan saya tidak punya akar yang kuat di tahun ini, akan ada banyak hal yang terjadi di tahun ini. Tapi kalau kita nggak punya pondasi iman yang benar dengan Tuhan, kita nggak punya pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, kita nggak punya paradigma yang benar tentang bagaimana cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita, maka timbullah iri hati, maka timbullah sesuatu yang kita tidak bersepakat dengan Tuhan, maka timbullah kesembuhan. Percayalah, bukan kebajikan dan kemurahan yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini, tapi akan ada malapetaka dan malapetaka yang akan datang. Saya sedang tidak menakuti Bapak Ibu Saudara, tapi saya sedang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa bangun hidupmu di awal tahun ini, berakar di dalam Tuhan tahun ini, di awal tahun ini, supaya perjalanan kita di tahun ini adalah perjalanan yang dimana kita akan melihat kemuliaan Tuhan dari satu kepada kemuliaan Tuhan yang lain. Amin. Mari tundukkan kepala kita, kita mau perjamuan, kita mau doa, dan kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan saya undang worship leader, pemusik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah oleh kuasa darah Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan Pujian
Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita percaya ini adalah perjamuan di awal tahun. Di awal tahun ini kita memulai dengan Tuhan, dengan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan kita percaya bahwa ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, mari miliki iman bahwa perjalanan tahun ini akan menjadi perjalanan yang dahsyat. Perjalanan yang dimana kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Badai boleh datang, orang-orang boleh berusaha menghalangi langkah kaki Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu dan saya akan terus berlari dan akan terus naik semakin ke level yang tinggi karena kita memulai dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuhnya? Kita percaya bahwa ketika kita bersekutu dengan tubuhnya, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati tahun ini, untuk berjalan di tahun ini dengan kemuliaan, dengan kedahsyatan daripadanya. Dan percayalah bahwa tanda-tanda heran akan menyertai perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Jangan pernah takut, karena ada persekutuan dengan tubuh dan darahnya yang menyatu dalam kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, kita percaya bahwa cawan yang kita angkat ini, anggur yang kita angkat ini, ada persekutuan kita dengan darahnya. Dan kita percaya bahwa di dalam darahnya ada kuasa. Dan hari ini ketika kita minum darah, persekutuan dengan darah ini, dengan anggur ini, kita percaya bahwa bilur-bilurnya yang tercurah di atas kayu itu menyembuhkan. Jika Bapak Ibu hari ini datang dengan sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini engkau datang dengan kelemahan, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Jika engkau hari ini datang dengan segala pergumulanmu, percayalah bahwa persekutuan dengan tubuh dan darahnya akan memampukan engkau untuk mengangkat beban yang ada di pundakmu dan berjalan dan melihat mujizatnya. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hirabasanda sekarang mari kita sembah Dia. Hiralalasi, mari alami Tuhan. Mari masuk dan minta kita dalam berakar di dalam Tuhan. Hirabasanda sekarabarabasanda, hiralalasi karabasanda, hiramasanda, hiralalasi karabasanda. Haleluya. Sikarabarabasanda, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jamah kami perlu Engkau, Yesus, kami mau menyembah. Kekuatan yang baru, kami percaya, iman kami di dalam Engkau. Haleluya. Sekarabarabarabarabasanda, sekarabarabase. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan atas hidup kita pada sore hari ini. Mari minta, mari datang berseru kepadanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami percaya janji-Mu ya
ya dan amin atas kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memulai tahun ini di dalam Engkau Tuhan, kami akan melihat kedahsyatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas suami, istri, anak-anak, pekerjaan, rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau akan ada sebuah kemuliaan yang Tuhan nyatakan Tuhan. Kami mau bersepakat dengan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau percaya atas rancangan-Mu, bahwa apa yang Kau buat itu baik adanya, bahwa apa yang Kau izinkan terjadi itu membawa kami, menjauhkan kami dari malapetaka. Dan kami percaya bahwa ujian ini adalah untuk membuat kami naik ke level yang lebih tinggi Tuhan. Kami mau tinggal dan berakar di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, yang menyerap semua sari-sari yang terbaik, anugerah yang terbaik dari Tuhan. Mirakapa sanda sekarang wara-wara-wara sanda. Yes. Mari Bapak Ibu, saya kasih waktu kita. Ambil 1-2 menit. Yuk berdoa. Berdoa dalam hatimu. Apa yang saudara dan saya Tuhan mau, yang Bapak Ibu mau Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu di tahun ini. Yuk minta. Mari minta di dalam doa. Yakini bahwa tahun ini Tuhan akan genapi itu. Mari minta. Dan ketika Bapak Ibu minta hari ini, ingat itu. Dan sampai waktunya terjadi, baru Bapak Ibu boleh bersaksi. Nggak usah ceritakan apa yang Bapak Ibu minta, tapi hari ini minta. Karena saya percaya anugerah Tuhan sedang mau turun dengan melimpah. Maka pasang. Pastikan yang saudara dan saya minta adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa dari setiap umat-Mu hari ini. Kami gak banyak permintaan di awal tahun ini Tuhan. Apa yang Engkau menjadi Tuhan taruh dalam hati kami, kami berdoa dan kami percaya terjadi tahun ini Tuhan. Kami mau deklarasikan dengan iman kami hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang selama ini dicuri iblis, hari ini kami ambil kembali Tuhan. Apa yang selama ini dilepaskan oleh iblis, kutuk-kutuk hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan hari ini kami menjadi orang-orang yang merdeka. Hari ini kami menjadi orang-orang yang besar di dalam tangan Tuhan. Karena ada penggenapan, ada janji Tuhan yang sedang tercurah atas kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, semua kutuk kemiskinan Tuhan, sakit, penyakit, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Ada pagar perlindungan Tuhan atas hidupmu. Malaikat Tuhan berjaga-jaga, berkeliling atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Maka kau mau melihat bagaimana Tuhan akan angkat engkau naik tahun ini. Dan engkau akan berkata, sungguh ajaib, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupanmu. Kau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biar gereja ini menjadi gereja yang berdampak di tahun ini. Biar gereja ini memenangkan ribuan jiwa Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau menjadi ambil bagian dalam penuaian dan lawatan Tuhan di kota Makassar dan di kota Maros ini.